Semuanya, jumpa dengan saya pada mata pelajaran Kimia kelas 10. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agni Susanti. Saya mengajar mata pelajaran Kimia. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang kimia dalam kehidupan. Tujuannya, yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu kimia, dan yang kedua, menjelaskan peran kimia dalam kehidupan. Apa sih kimia itu? Kimia merupakan salah satu dari cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang komposisi zat, struktur zat, sifat zat, perubahan zat, serta energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Tidak semua bahan kimia berbahaya atau mematikan. Ada beberapa bahan kimia yang sangat menguntungkan bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita bangun dari tidur, kemudian melakukan aktivitas di kamar mandi, gosok gigi, keramas, semua bahan yang dipakai tersebut mengandung bahan kimia. Kemudian pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, semuanya tidak terlepas dari bahan kimia. Dan semuanya itu tidak berbahaya. Jadi sebenarnya, kimia itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Pada umumnya, fenomena yang terjadi di alam melibatkan suatu perubahan kimia. Sebagai contoh, kita membakar kayu. Kayu yang dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida. Suatu zat atau suatu materi dapat mengalami suatu perubahan. Ada perubahan dalam materi. Yang pertama perubahan fisika dan yang kedua perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia, suatu perubahan materi yang dapat menghasilkan suatu zat baru. Contohnya, kita perhatikan eksperimen sederhana berikut ini ya. Berusaha membakar kertas. Perhatikan ya. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Nah, ini pembakaran dari kertas, yaitu abu. Nah, apakah abu tadi masih mempunyai sifat seperti kertas atau tidak? Eksperimen yang kedua yaitu ini adalah es batu. Kemudian pecah. Ini adalah es batu. Ya. Apa yang terjadi lama-kelamaan jika es batu saya letakkan di tangan saya? Lama-kelamaan es batunya akan meleleh menjadi cair. Nah, pertanyaannya, apakah es batu yang mencair ini masih mempunyai sifat dari es batu yang keras?
apakah suatu saat air yang mencair ini bisa kembali menjadi es batu lagi? Jadi, ketika kertas dibakar, kemudian berubah menjadi abu, abu sudah tidak memiliki sifat seperti kertas. Sehingga dalam pembakaran kertas tadi termasuk dalam perubahan kimia. Selanjutnya, es batu tadi yang mencair berubah jadi air, apakah masih mempunyai sifat seperti es batu? Sifat sebelumnya? Apakah air tadi suatu saat bisa kembali menjadi beku, menjadi es batu? Kalau bisa, berarti itu masih dalam perubahan fisika, hanya mengalami perubahan bentuk, ya, perubahan ukuran, ya, bukan merupakan perubahan kimia. Nah, kalian dapat menemukan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peran kimia dalam fisika dan biologi. Yang kedua, peran kimia dalam kesehatan. Yang ketiga, peran kimia dalam geologi. Yang keempat, peran kimia dalam ekonomi. Yang kelima, peran kimia dalam hukum. Yang keenam, peran kimia dalam pertanian. Selain itu, kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah lokal maupun global. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye.